Saudara-saudari, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan anak-anak, Shalom Aleichem. Kita yang hadir di sini pada umumnya memiliki kendaraan bermotor, apa itu sepeda motor, apa itu mobil, roda 4, roda 6, roda 3, dan seterusnya. Kalau kita memiliki kendaraan bermotor, kita rajin dan semestinya mesti rajin untuk ganti oli, untuk servis rutin, supaya motor itu atau mobil itu berjalan sebagaimana mestinya, tidak mogok di tengah jalan, tidak ngadat ketika kita memerlukannya. Betul begitu atau tidak? Betul, memang begitu. Kalau tidak rajin kita servis, ganti oli, maka itu akan menyusahkan kita sendiri. Karena ketika kendaraan dipakai akan ngadat dan mogok. Saudara-saudari, kita kepada kendaraan bermotor yang di luar diri kita saja rajin untuk servis, rajin untuk ganti oli, rajin untuk memperbaiki supaya tetap prima keadaan kendaraan itu. Apalagi dan semestinya lah kepada jiwa kita sendiri pun demikian. Supaya hidup kita tidak ngadat, supaya hidup kita tidak mogok, supaya hidup kita tidak penuh dengan beban-beban berat yang tidak perlu sebenarnya. Itulah kenapa Gereja Katolik memiliki yang namanya masa puasa atau masa prapaskah, atau di dalam bahasa aslinya quadragesima. Apa tadi? Enggak usah diturikan, nanti lidahmu keseleo ya. Seperti aku kemarin keseleo pemusalaran itu loh ya. Quadragesima atau prapaskah atau masa puasa 40 hari lamanya. Cara ngitungnya bagaimana? Kapan-kapan ku ajari, tapi bukan itu yang penting. Tapi kita memiliki waktu dan diingatkan oleh gereja, waktu yang khusus untuk servis rutin diri kita. Ini gambaran yang gampang untuk kita pakai. Sehingga kalau kita mau bersungguh-sungguh beriman, mau bersungguh-sungguh tidak menimbulkan beban-beban yang tidak perlu, sebab dosa selalu menjadi beban bagi hidup kita. Dosa selalu menjadi hal yang buruk, tidak hanya orang yang dirugikan, tapi untuk si pelaku. Karena jiwa tidak tenang, karena jiwa penuh keresahan, karena jiwa penuh dengan kecemasan, karena jiwa penuh dengan galau ketika orang berbuat dosa, sebab dosa mengotori jiwa. Jiwa yang kotor membuat hidup kita tidak tenang. Maka saudara-saudari, mari kita mengikuti apa yang gereja ajarkan dan mengikuti apa yang gereja sediakan. 40 hari ke depan sampai Tri Hari Suci, sampai Hari Raya Paskah, kita mau paling kurang sebagai waktu yang khusus 40 hari ini untuk servis jiwa kita, memperbaiki diri kita. Terutama untuk dosa-dosa mortal, saudara. Sebab masa prapaskah atau quadragesima itu punya dua tujuan. Yang pertama untuk mempersiapkan kita ingat kembali mengenai baptisan kita. Siapa yang dibaptis dibersihkan dari segala dosa. Mempersiapkan peringatan baptisan kita yang akan kita laksanakan pada malam Paskah. Itu yang pertama. Yang kedua untuk memberi waktu yang khusus pada saat ini demi pertobatan. Pasti kamu pernah ingat aku sudah mengajarkan 3 langkah pertobatan. Pertobatan artinya putar balik, metanoia, U-turn. Langkahnya 3. Langkah pertama pertobatan adalah diulangi supaya ingat, mengaku salah. Mengakui yang kulakukan salah tanpa pembelaan. Salah adalah salah. Oke, aku mengaku itu salah. Yang nomor 2, langkah pertobatan meminta ampun kepada Tuhan. Nomor 3, niat yang sungguh tidak mengulangi apa yang salah itu. Maka untuk mempersiapkan malam Natal di mana kita disucikan kembali, kita mau menyesali dosa-dosa, terutama dosa mortal. Maka malam hari ini aku mau mengingatkan kepadamu, jangan sampai kita ini hidup dengan mengandung dosa mortal. Apa itu dosa mortal?
Dosa mortal adalah dosa yang mematikan jiwa. Kalau engkau meninggal dunia masih dengan dosa mortal itu, otomatis terpisah dengan Allah, bahasa gampangnya langsung nyemplung neraka. Apa golongan dosa mortal? Gampangnya, karena waktu tidak panjang maka jelaskan inti-intinya. Pelanggaran atas 10 perintah Allah itu dosa mortal. Penyembahan berhala yang muncul dalam banyak okultisme. Kamu meramal, kamu keperdukunan, kamu yang seperti itu namanya klinik. Ini dosa mortal karena melawan perintah yang pertama, menyembah Allah lain. Contoh yang lain yang gampang, pembunuhan itu dosa mortal. Yang sudah divonis kemarin tuh loh ya, tahu ya. Itu pembunuhan itu termasuk dosa mortal. Artinya kalau orang melakukan itu tanpa mohon ampun, dia masih mengandung dalam dirinya dosa mortal. Mortal artinya mors, mati. Bahasa Latin mortal, mors, mati. Dosa yang mematikan. Mortal terjemahannya modar, sama lah ya. Dosa mortal, dosa yang membuat kamu modar masuk neraka. Pembunuhan. Perzinahan, kalau di sini mungkin tidak ada, ya kalau ada diam-diam saja. Pokoknya berniat untuk berbalik arah, U-turn. Tapi kalau kulihat muka-mukanya ini kok mungkin tidak ada di sini, ya, tidak ada sini, tidak ada di sini, di dalam ruangan ini tidak ada, tapi di tempat lain ada. Maksudnya kelakuannya di sini nggak ada, kelakuannya di tempat lain gitu maksudnya. Dosa mortal. Tapi tidak hanya dosa mortal, maka aku mengingatkan, ayo yang memiliki dosa mortal nanti dibuka ruang pengakuan ketika mulai ada mengaku dosa, supaya dibersihkan dari dosa yang sifatnya mortal. Tapi tidak hanya itu, memperbaiki juga hal-hal kecil yang kita sering jatuh. Itulah kenapa firman Tuhan hari ini ada 2 hal yang penting yang nyambung dengan apa yang kita bicarakan. Yang pertama adalah yang tersembunyi. Yang kedua, kata yang penting adalah Bapamu membalasnya. Tetapi Bapa membalas ini maksudnya apa? Bukan membalas dengan kalau kamu tadi dikatakan memberi kemudian nanti dapat lebih banyak. Bukan itu. Jangan pernah dibayangkan kalau kamu memberi sedekah, memberi dengan tangan kiri, tangan kanan tidak tahu. Lalu ada kata-kata firman Tuhan, Bapamu akan membalasnya. Kalau kamu mengharapkan balasan, kamu menyumbang 100.000, nanti dapatnya 100 juta. Keliru pikiranmu. Karena Bapamu akan membalasnya di sini, bukan itu artinya. Perkataan ketika firman Tuhan hari ini mengatakan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu, bukan soal materi. Tapi apa yang dibalas oleh Bapa? Yaitu kamu mendapatkan hati yang lebih murah hati. Kamu memiliki jiwa yang makin menyerupai Bapa. Ingat minggu lalu yang bacaan kamu harus sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Itu balasannya. Balasannya adalah kamu makin memiliki kualitas sebagai manusia yang lurus, yang benar. Kamu makin memiliki kualitas jiwa sebagai seorang pengikut Kristus. Itu balasan dari Bapa. Kamu lepas dari cap orang belit umpamanya gitu ya. Loh, orang ini jadi murah hati. Oh, ternyata Bapa membalas orang ini dengan hati yang kemudian murah hati. Ini yang dimaksud. Bapamu akan membalasnya dalam bentuk kualitas-kualitas dirimu yang meningkat. Meninggalkan kebusukan-kebusukan atau meninggalkan kekurangan-kekurangan yang kemarin terus menggelayuti dalam dirimu. Itulah makna dan arti Bapamu akan membalasnya kepadamu. Jadi jangan salah mengartikan ayat ini. Kalau ayat ini salah kamu artikan, Bapa, aku sudah menyumbang 100.000, kok nggak dapat balasan yang lebih gede? Karena ayat ini tidak bicara tentang itu, saudara. Ayat ini bicara mengenai kualitas diri sebagai seorang manusia. Kita juga mau memperbaiki hal-hal kecil yang sering merepotkan sesama, sering merepotkan suami, sering merepotkan istri, sering merepotkan anak,
sering merepotkan orang tua. Hal-hal kecil yang menjadi kerikil-kerikil tajam dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam pergaulan, dalam masyarakat juga. Kualitas-kualitas diri yang mungkin selama ini seperti landak, tajam. Kalau orang ketemu kamu, kena, terluka. Ini. Atau seperti batu karang dalam arti tajamnya. Jadi setiap orang kalau ketemu kamu terluka. Setiap orang kalau ketemu kamu sakit hatinya. Setiap orang kalau ketemu menjadi susah. Kalau ketemu orang ini kok jadi susah. Ini kita mau perbaiki. Hal-hal kecil dari hal-hal yang sederhana. Ngomel. Bapak-bapak yang suka ngomel dan menangis sendiri, berhentilah 40 hari ini. Habis Paskah mulainya lagi. Nggak apa-apa. Paling kurang 40 hari ini kan berhenti kamu gitu loh. Nanti habis Paskah kamu bilang merdeka, bisa marah lagi gue gitu. Marah lagi nggak apa-apa. Nanti nunggu Prapaskah tahun depan. Kan gitu. Lah masa habis Prapaskah masih mau diteruskan? Ya kalau kuat bagus. Kalau kamu ternyata kuat kan menjadi bagus. Bapamu membalasnya, kualitas hidupmu membaik. Tapi kalau habis Paskah terus lupa, ya sudah nanti Tuhan juga maklum Paskah tahun depan kan persiapan Prapaskah lagi. 40 hari lagi Tuhan aku tunggu tahun depan. Tuhan bilang, boleh saja katanya. Karena setiap orang perkembangannya berbeda-beda. Maka saudara-saudari mari kita menggunakan waktu 40 hari ini sungguh-sungguh. Supaya kita mendapat balasan dari Bapa, kualitas diri yang meningkat. Dan kualitas diri yang meningkat itu membuat orang sekeliling kita enak betul, nyaman betul, makin hidup betul, makin penuh dengan cinta kasih, makin penuh dengan kesabaran. Orang sekitar kita juga merasakan kalau kualitas hidup kita meningkat. Itu yang dimaksud Bapamu akan membalasnya kepadamu. Shalom alaikum.